Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terbanglah tinggi si burung balam, si burung balam di atas buku. Siapa tadi tak jawab salam, aku doakan tertimpa tubuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa mawalah. Allahumma salli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. Faqala Allah ta'ala, a'udzu billahi as-sami'il 'alim minasy syaithanir rajim. Innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala ta'ala min suratil ukhra, ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa waja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha 'alimun khabir. Wa qala an-nabi i'mal lidunyaka ka'annaka ta'isu abada wa'mal li akhiratika ka'annaka tamutu ghadda. Shadaqallahul azim wa sadaqan nabiyyul karim wa nahnu ala zalika minasy syahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Sehat ibu? Sehat bu? Alhamdulillah. Malam ni agak lain ku tengok. Kenapa Ustaz? Tak nampak muka ibu tu, hitam semua. Gelap, tak nampak. Tak bisa ku tengok mana nenek-nenek, mana yang masih muda, mana nenek. Coba yang nenek-nenek pindah ke belakang aja deh, coba. Enggak. Soalnya kalau udah nenek-nenek di depan makin capek ku tengok, betul. Ustaz mengejek nenek-nenek, mengejek kami Ustaz? Tidak. Itu artinya sebagai pelajaran untuk diriku. Ucai, hari ini kau masih muda, hari ini kau masih semangat, hari ini kau masih bisa berdiri tegak. Tapi yakinlah suatu saat nanti kau akan mengalami masa seperti kami, betul? Hari ini kau menggigit, suatu saat kau akan pakai gigi palsu, cai. Jangan sombong. Mudah-mudahan aku yakin ibu-ibu yang hadir pada malam hari ini semua adalah wanita-wanita salihah, para orang tua yang salihah, para istri yang berbakti kepada suami. Kok sedikit yang jawab? Janda semua macam mana? Yang jawab sedikit, cuma yang di depan, berarti yang belakang janda semua ini. Allahu Akbar, ya. Kemudian kita semua sehat ya bu? Amin. Sehat pak? Sehat pak? Insya Allah. Hitam semua muka bapak tu, sama macam ibu tu. Tapi insya Allah tak nampak kita, tak nampak Ustaz wajah kami. Insya Allah hati kami semua bersih Ustaz. Amin. Yang terhormat dan yang termulia, para alim ulama, asatis wa asatizah, para mu'alim wa mu'alimah, para masyayikh yang hadir pada malam hari ini, yang gak bisa kusebutkan satu persatu. Wabil khusus Abuya, Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Bengkalis. Salam hormat, salam takjim. Kita semua berdoa mudah-mudahan ulama-ulama di negeri Bengkalis ini senantiasa dijaga dan dilindungi Allah. Amin. Kalau mau negerimu berkah, kalau mau tempatmu senantiasa Allah turunkan keberkahan, muliakan ulama-ulama di tempatmu ini Bapak Ibu.
muliakan guru-guru ngaji, muliakan guru-guru MDA, muliakan tuan-tuan guru kita, abuya-abuya kita. Kenapa? Asbab mereka lah Allah turunkan keberkahan untuk negeri Bengkalis ini. Amin. Amin. Yang terhormat Ibu Bupati Kabupaten Bengkalis, Ibu Kasmarni Esos MMP, Masya Allah. Bupati Bengkalis Datuk Seri Setia Amanah Seri Perdana Payung Negeri. Sehat-sehat Ibu, terima kasih undangannya. Aku berharap terus diundang. Amin. Kalau udah kemarin ini senang betul aku, iya. Tak kenapa, senang aja bawaannya ini. Kita berdoa untuk pemimpin kita di negeri Bengkalis ini senantiasa Allah jaga dan Allah kasih kekuatan. Amin. Amin. Terhormat Bapak Wakil Bupati Bengkalis Datuk Seri Timbalan Setia Amanah Dr. Haji Bagus Santoso. Beliau baru hadir dari Jakarta. Naik City ngaku Ustaz, rupanya rodanya nggak bisa turun, kurang oli. Alhamdulillah beliau selamat, Masya Allah. Langsung kemari beliau, tak ikut makan tadi kan. Insya Allah sehat-sehat Pak Wakil ya. Jadi gimana? Udah digandeng lagi, senang lah ya. Masya Allah. Kita doakan tetap serasi selamanya. Amin. Entar hormat. Tenang aja Pak, tenang. Tadi kuncinya apa? Sabar. Merah telinga biasa itu. Terhormat Bapak Sekda Kabupaten Bengkalis, insyaallah sehat-sehat Pak Dokter. Kemudian yang terhormat para Forkopimda, Kapolres Kabupaten Bengkalis yang hari ini diwakili oleh Bapak Wakapolres, Bapak Faris, sehat-sehat Pak. Kemudian dan Ramil. Oh Dandim, oh iya dan Ramil Kecamatan. Sehat-sehat Pak Dan Ramil ya. Pak Dandim. Ini Pak Dandim atau mewakili? Langsung. Yang mewakili Pak Waka. Wakil belakang. Ini ketua-ketua semua ini. Sehat Pak Kapolri dan TNI kalau sudah senantiasa duduk bersanding, mudah-mudahan keutuhan NKRI selalu terjaga. Allahu Akbar. Yang terhormat Bapak siapa Pak? Oh Bapak anggota, ya kan aku nggak tahu, salah aja aku bertanya. Bapak anggota Dewan. Sebelahnya? Jaksaan mewakili belakang. Arah betul Ustaz ini. Bapak siapa Pak? Ayolah yang empat itu bapak-bapak lah, mudah-mudahan sehat semua. Kemudian Kiai Haji Salman Amrillah Qori kita tadi, Masya Allah luar biasa suaranya ya Bu. Kita mudah-mudahan kita minta kepada Allah melalui lantunan ayat suci Al-Quran yang dibacakan beliau tadi, Allah tambah keberkahan untuk negeri Bengkalis. Kita berdoa mudah-mudahan anak-anak kita nanti adalah anak-anak generasi Quran. Amin. Tergantung mama bapaknya juga. Kalau emak ayahnya tidak mau kenal Quran, maka jangan harap anak-anakmu juga dekat dengan Al-Quran. Maka kata Nabi, ibda binafsi, awali dari dirimu sendiri. Kalau kau mau melahirkan anak-anak yang dekat dengan agama, yang dekat dengan Quran, cinta dengan ulama, kita awali dari diri kita Bapak Ibu. Maka mudah-mudahan dengan kita senantiasa taat kepada Allah, Allah berikan kita keturunan yang cinta kepada agama ini. Amin. Bapak Kabak Esra beserta staf dan jajarannya, Insya Allah Pak Kabak ya, beliau baru balik haji, kita doakan mudah-mudahan hajinya mabrur. Ya. Kemudian siapa lagi yang mau hormati? Pak Kejaksaan, Pak Kajari, Pak Pengadilan, Pak siapa lagi? Pak Basnas,
Ya udah itu aja lah semua yang nggak bisa aku sebutkan. Mudah-mudahan kita semua tetap sehat. Ibu-ibuku yang tercinta, yang di belakang, yang dengar ceramah sambil ngerumpi, lanjutkan Bu. Payah ibu-ibu ini, pantang tak tertengok, berkombur, bercakap di belakang ya. Apa-apa lanjutkan Bu ya, yang penting ibu senang insya Allah. Awak tak boleh marah-marah di sini. Kenapa? Bupatinya perempuan. Sedang awak punya bini awak tak bupati aja kurus kering. Apalagi kalau bini awak jadi bupati. Apa nggak pendek nafas awak kan? Maka sehat-sehat buat kita semua. Ibu bapakku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Malam hari ini baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam bangga dan senang menengok kita. Kenapa Ustaz? Di saat orang yang lain sibuk dengan urusannya, di saat hari ini manusia lain sibuk dengan dunia, tapi malam hari ini masyarakat Kota Bengkalis semua berkumpul bertumpah ruah mendengarkan majelis ilmu Bapak Ibu. Maka Rasul malam ini menghadap Allah buat laporan. Apa laporannya? Dia ngomong sama Allah, ya Rabb, ya, aku mau bawa laporan ya Allah. Apa itu wahai kekasihku Muhammad laporanmu? Aku mau mengadukan malam ini, mau kutunjukkan kepadamu duhai Allah, betapa cintanya umatku kepada agama ini. Mana tuh? Tugu Bengkalis. Ngapain rupanya mereka? Mendengarkan majelis ilmu ya Allah. Tak beratap, duduk di lesehan, gelap-gelapan. Dalam hati bapak tuh, ini yang paling kami senang Ustaz. Pandang mereka ya Allah. Wah, Allah memandang kita dengan pandangan Ar-Rahman Ar-Rahim. Amin. Ar-Rahman Ustaz buat siapa ya? Mau kita yang beriman, mau kita yang tidak beriman, Allah kasih. Mau kita ke masjid, kita tidak ke masjid, Allah bagi. Mau kita sholat, tidak sholat, Allah tetap kasih. Tapi Ar-Rahim itu hanya untuk orang-orang tertentu. Siapa dia? Kita yang mudah-mudahan hadir pada malam hari ini. Ustaz di atas bersama dengan Bapak Ibu sekalian, insya Allah kami dipandang Ar-Rahman Ar-Rahim. Ibu-ibu muslimat yang baju hijau di sana dipandang Allah. Kami Ustaz yang gelap-gelap, itu aku yang tak tahu itu. Pandi-pandi lah bercakap kau sama malaikat kan? Nih, maka Allah pandang kita dengan Ar-Rahman Ar-Rahim. Mudah-mudahan duduk kita ini mendatangkan kucuran keberkahan. Ibu bapak yang dimuliakan Allah, perhatikan. Dalam hidup kita tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul? Dalam hidup kita tidak pernah lepas dengan yang namanya cobaan, betul? Kenapa Allah berikan kita ujian dan cobaan? Tidak lain dan tidak bukan Allah pengen tahu sebesar apa kesetiaan kita kepadanya. Allah pengen tahu tuh. Makanya Allah ngomong dalam Quran, apa kata Allah? Al-Ankabut ayat 2. Ahasiban nasu ayyutraku ayyakulu amanna wa hum la yuftanun. Apa kata Allah? Hei orang-orang Bengkalis, manusia, jangan kau merasa setelah kau beriman kepadaku lalu kau gak kuuji. Salah. Justru setelah kita mengaku beriman kepada Allah, disitulah Allah akan berikan ujian kepada kita. Maka semakin tinggi keimanan orang Pak, semakin besar ujiannya. Dulu dia cuman setahap, biasa aja ujiannya. Naik kabak, sebelum kabak kasih agak naik sedikit, dari kasih naik kabak agak berat, jadi kadis berat kali. Semakin tinggi maka semakin besar ujiannya Pak. Enggak ada ujiannya kan wakil bupati seluruh hidupnya tuh. Orang fokus dengan sama aja handphone ya.
Udah Pak. Gak Bapak kampanye, insya Allah Kasmarni Santoso 2 periode. Amin. Allahu Akbar. Dengar aja matikan kau tahu siapa Bapak kampanye. Udah menang ya kalian nanti ini. Amin. Selalu aja. Ustaz kampanye tidak, aku doa. Bukannya salah kalau orang berdoa. Tuh, hari ini semakin tinggi tingkatan kita, semakin besar ujian kita Bapak Ibu. Jangankan kita yang manusia, suang Nabi dan Rasul saja diuji oleh Allah. Betul? Benar nggak? Oh iya. Siapa dia? Tuh Nabi Nuh alaihi salam Pak Bu, contohnya. Nabi Nuh berdakwah 900 tahun, umatnya cuma 90 orang. Kenapa Ustaz? Oh, sangkingkan bajingan plus tengiknya umat Nabi Nuh. Jadi kalau Nabi Nuh itu ceramah, umatnya tutup kuping, nggak mau dengar. Kalau orang sekarang Ustaz ceramah, dia main handphone. Ustaz ceramah dia berkipas, Ustaz ceramah dia di bawah panggung merokok. Itu yang merokok kudoakan terbakar mulutnya gitu. Aku geram aja kudahan. Dari tadi ku tahankan masam, dia pula macam kereta api mulutnya gitu. Jijik aja aku nengoknya, iya. Nabi Nuh tuh ujiannya besar. 900 tahun berdakwah Bapak Ibu, cuman 90 orang umatnya. 10 tahun sekali cuman dapat 1. Bayangkan Pak, kampanye 900 tahun cuma dapat 90 orang. Ibu sama ini gak bala kampanye udah menang, coba ngeri gak tuh? Lama-lama Nabi Nuh jengkel sama umatnya, melapor sama Allah. Ya Allah, kalau kayak gini nengok umatku ya Allah, aku ampun ya Allah. Ampun kenapa wahai Nuh? Udahlah, hancurkan aja lah, binasakan aja lah ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin ya Allah. Nggak nyesal kau Nuh? Enggak. Ikhlas kau? Ikhlas sekali pun. Geram kali aku dah. Sakit hatiku ya Allah. Awak ceramah orang itu main selot, kan nggak ada otaknya. Mengadu Nabi Nuh tuh. Mati dengan slot tuh. Ada nggak di sini judi online? Nggak usah cerita, nggak ada kau. Mana-mana sekarang judi online marah Pak. Tangkap itu Pak Waka. Ini yang komunitas HP mereng ini tangkap aja. Judi online itu haram. Mau kau pakai chip, mau nggak pakai chip, haram. Kenapa? Pakai chip. Kalaupun kau jackpot, kau menang, kau kasih makan anak binimu, tak menjadi darah daging untuk mereka. Betul? Betul, tapi main juga kau. Anakku. Ustaz, kami nggak depo Ustaz. Walaupun kau nggak depo, tetap haram. Kenapa? Bisa melalaikan ibadah Pak. Orang kalau sudah main spin, main slot itu, panggilan azan pun udah nggak dengar lagi telinganya. Ayo ala sholat, Big Queen, Big Queen Bu. Ayo ala falah, Super Win. Ustaz kenapa apal dulu sempat main udah tergade kereta itu baru tau gak tau. Maka hati-hati dengan judi online, hati-hati kita Pak. Kalau mau mengkalis nih berkah, hilangkan judi online. Mau apapun judi itu tangkapi Pak. Maka hati-hati kalau suamimu tengah malam dia belum tidur, main handphone, handphonenya mereng, positif nyelot. Gak ada cerita itu, gak ada cerita. Maka hati-hati kita.
Auzubillahi min. Ya, hati-hati. Jangan nodai kemuliaan negeri Bengkalis ini dengan perkara-perkara maksiat. Betul? Kalau mau berkah turun, ya. Maka maaf, Allah ngelapor sama Allah. Binasakan saja umatku ya Allah, aku udah nggak sanggup lagi ya Allah. Yakin kau Nuh? Yakin. Kalau begitu, kau buat kapal ya Nuh? Kapal? Dari mana buatnya ya Allah? Dari kayu. Kayunya mana? Tanam dulu. Bayangkan Pak, suruh buat kapal dari kayu. Apa? Enggak, kalau memang nggak senang aku ceramah jangan gini caranya. Enggak ngeri Pak, tadi kan Al-Quran tak ada bunyi-bunyi. Enggak ngeri juga. Aman, kau di bawah, aku di atas. Kau mati aku nih. Buat kapal Nuh dari kayu, tapi kayunya tanam dulu. Ditanam sama Nabi Nuh. Nunggukan panen kayu. Nabi Nuh mulai buat bahan untuk buat kapal. Nabi Nuh mulai buat bahtera di mana? Tengah padang pasir. Begitu Nabi Nuh buat kapal di tengah padang pasir, itu umatnya yang nggak senang sama Nabi Nuh. Semua ngitek, Pak Bu. Tengok tuh, Nuh mulai gila. Kenapa? Masa ia buat kapal di tengah padang pasir? Cemana mau berlayar? Nabi Nuh diam aja. Kapal selesai, belum ada perintah untuk masuk, Pak. Akhirnya apa? Orang-orang yang tak suka dengan Nabi Nuh, maaf, buang air besar dan air kecil masuk ke kapalnya Nabi Nuh. Orang Bengkalis ini ada juga nampak bogi. Udah gelap-gelapan sana. Tuh, semua tak suka sama Nabi Nuh, buang air besar, buang air kecil ke kapal Nabi Nuh. Luar biasa nggak? Diduri rumahnya, tapi rela dia datang ke sana. Jauh rumahnya, tapi dia rela untuk mengotori kapal Nabi Nuh. Akhirnya apa? Kotor kapal Nabi Nuh. Wow. Sampai-sampai diceritakan ada orang yang sedang lumpuh. Lumpuh, tahu lumpuh? Lumpuh. Nggak bisa jalan. Dipanggil ya tukang ojek. Niat kali kawan tuh. Antarkan aku dulu ke kapalnya Nabi Nuh. Ngapain? Nak buang. Di situ buang, Bu. Begitu dia selesai buang, dia nak bangkit, terpleset sama kotorannya sendiri. Begitu terpleset, bisa jalan dia. Langsung lah bercakap mulutnya kan. Woi, bisa jalan aku, woi. Kenapa bisa jalan? Kepleset ku. Waktu itu Allah udah murka. Dikirim penyakit luar biasa kan. Akhirnya orang-orang pada zaman Nabi Nuh berebut ke kapal Nabi Nuh. Ngapain Ustaz? Berebut kotorannya sendiri untuk lulur. Makanya bersyukur Bu, sekarang lulur ada. Nah, glowing muka ibu ada skincare. Bersyukur ibu. Kalau dulu tengok tuh, pakai Makanya udah ada skincare, nggak usah sombong. Kasihan ini suamimu itu. Mukamu yang berkilat, muka orang itu yang tertekan. Betul. Kasihan awak kadang-kadang nengoknya. Awak tengok bininya, ih cantik. Mana lakimu? Ini, ya Allah, begitu. Sedih awak. Makanya Bu, kau jangan sok paten lah. Jangan mentang-mentang kau cantik, kau sombong. Ingat, cantik ganteng itu tidak menentukan manusia masuk surga, Pak. Dengar. Dengar Pak Wakil. Cantik ganteng itu tidak menentukan masuk surga. Makanya Nabi ngomong, innallaha la yanzuru ila suwarikum wa amwalikum.
walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Kata Nabi, sesungguhnya Allah. Tadi pertama ceramah aku suruh nenek-nenek ke belakang, ini bertambah pula nenek ke depannya. Pas pula di muka aku. Enggak buat di lambahan model-model begini. Sesungguhnya Allah itu tidak melihat wajahmu, tidak melihat penampilanmu. Kalau masuk surga karena wajah, masuk surga karena penampilan. Orang Bengkalis nih tak ada yang masuk surga. Kira ganteng kali loh, kira ada yang cantik, gak ada. Kalau perkara tolak ukur masuk surga itu wajah, penampilan. Pak Wakil gak masuk list Pak, berat. Berat Pak, berat. Serius. Bukan wajah, bukan penampilan yang buat kita masuk surga. Kalau masuk surga karena penampilan, artis-artis duluan Pak. Aldebaran, Sahrukan, aku masuk. Kok kayaknya kan nggak senang kali. Makanya bukan perkara penampilan Pak masuk surga, Bu. Wa amwalikum, dan bukan perkara harta kita masuk ke dalam surga. Kalau surga hanya dihuni hanya orang-orang yang berharta, konglomerat, pejabat yang masuk surga. Kasihan tuh tukang telur gulung, tukang pop ice, tukang es tebu, tukang balon, nggak masuk surga. Tapi adilnya Allah apa? Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Yang Allah lihat adalah hati dan perbuatan kita. Maka kalau hati nak elok, hati nak cantik, perbuatan nak bagus, nih kuncinya ada di hati. Macam mana hati supaya nak elok, berkah datang Ustaz? Nah, nanti kita sampai ke sana pelan-pelan. Ya kan? Insyaallah kita ngaji sampai ke sana. Ini sampai jam berapa ini? Jam 1. Ibu enak, cuma dengar mulutku koyak, Bu. Sudah. Lanjut nggak? Sampai mana tadi? Lupa. Bersih kapal apa namanya? Kapal Nabi Nuh gara-gara umatnya berebut kotorannya, Pak. Setelah kapal Nabi Nuh sudah bersih, nah baru turun perintah dari Allah. Nuh, bawa masuk umatmu ke dalam. Suruhnya umatnya masuk. Jangan lupa Nuh, bawa hewan barang sepasang. Maka Nabi Nuh cari hewanlah sepasang. Unta sepasang, sapi sepasang, kambing sepasang, itik sepasang, ayam sepasang, nyamuk sepasang. Nyari nyamuk ini yang lama waktu itu. Nyari nyamuk sepasang tuh. Kenapa semua mau ikut kan? Bandal, sepasang aja kata Allah, kan sini aja katanya. Udah masuk semua, tutup bahtera. Begitu bahtera ditutup, Pak, seketika Allah turunkan hujan yang lebat, tsunami di mana-mana, kapal mulai bergerak, akhirnya kapal mulai berlayar. Begitu kapal mulai berlayar, Nuh risau. Kenapa Nuh risau, Ustaz? Karena ada 2 orang yang dia cintai nggak nampak. Siapa? Anaknya sama istrinya. Dia keliling kapal, ditariknya anaknya, dicarinya. Ada yang nampak kanan, ada yang nampak kanan, ada yang nampak kanan. Nggak ada. Pening Nabi Nuh. Ada yang nampak kanan? Nggak ada. Risau Nabi Nuh, naik ke atas kapal dicari. Nabi Nuh mulai teliti satu-satu bukit. Ternyata anaknya ada di salah satu bukit itu, Pak. Arahkan kapal itu ke sana. Mengarah kapal itu ke sana, Pak. Dipanggilnya anaknya. Kanan! Kanan!
nyambung aja mulutnya, dia makin apa? Ganggu konsentrasi aja. Kan ahan. Masuk nak, ikut papa. Itulah kira-kira. Nanti kau mati nak. Enggak papa, aku bisa berenang papa. Jangan, walaupun kau sering berenang di laut Bengkalis, mati kau kanan. Ini ujian Allah, ini murka Allah kanan. Ayo masuk. Enggak, badan dihantam gelombang, meninggal. Sedih, sedih, belum hilang, teringat biniku mana ya? Cari dia bininya. Ada nampak biniku? Cari sama Nabi Nuh, gak ada yang nampak bininya Pak Bu. Nabi Nuh naik ke atas kapal balik, ditengok di bukit-bukit itu. Wah, itu di sana biniku. Arahkan kapal ke sana. Oke, kapal ngarah ke sana, dipanggilnya bininya. Mimi. Udah denger aja apa? Ceramah kan cuma denger aku yang ceramah, udah tenang aja lah. Mimi. Rasaan di rumah dipanggil Mimi. Mimi, ikut pipi Mimi. Nanti kau meninggal Mimi, ikut pipi. Enggak pipi, Mimi bisa. I am his Wonder Woman, you know. Itulah bandelnya perempuan tuh. Jangankan suaminya yang memerintah, ciptaan Allah pun dirubah. Itu perempuan Pak. Dengar, perempuan. Oh, kecuali ibu bupati ya gue. Ini kan sampai putus kontrak tengah jalan kan gak enak. Kecuali ibu ya. Itu perempuan Pak. Jangankan suaminya yang merintah, Allah yang ciptakan dia, jadi rubah dia ciptaan Allah. Alisnya udah cantik, dicukurnya habis. Mau undangan digambarnya balik, kan longor. Goblok kan jijik aku lewatnya. Elo cantik, bak semut beriring, dicukurnya habis. Undangan digambarnya lagi. Kan nambahi kerjaan. Nanti laki-laki, awak sebagai suami ingatkan, cepatlah sikit. Alah tunggu bentar ya, lama kali kau sibuk aja kau. Repet ya. Awak lagi yang salah Pak. Makanya payah ngadepi perempuan ini. Hadapin istri payah. Istri nggak ada jabatan aja payah, apalagi istri punya jabatan. Wih. Ini bukan ibu, bukan. Ya benar. Aku inilah payahnya. Kalau diundang sama bupati wali kota perempuan, payah aku nggak berekspresi. Mengeluarkan unek-unek tuh payah. Awak unek-unek awak keluarkan semua, tanda tangan sama stempel dia yang pegang, kan agak ngeri ya. Ya. Maka itu luar biasa tuh, Allah aja yang sudah bagus-bagus menciptakan dia dirubahnya. Alis dicukur. Apalagi Ustaz? Bibir. Bibir udah cantik-cantik betul-betul. Ditebal-tebalkannya. Disulamnya bibirku. Biar apa? Biar tebal. Bu, kalau bibirmu nak tebal, jangan kau sulam, antukkan ke tubuh dulu. Tuh kan ada tubuh itu, antukkan tak 20 kali kan tebal bibirnya. Nggak anting kali, kadang jijik aku nengoknya. Ayo Mimi masuk, nanti kau meninggal. Enggak, aku pandai berenang. Oh, bandar dihantam Allah dengan gelombang tsunami, meninggal di sini.
Sedih, sedih. Tapi begitu Nuh sedih kehilangan dua orang yang dia cintai, apa kata Allah? Nuh, jangan kau sedih. Itu bukan lagi anak dan istrimu. Berlayarlah kau bersama dengan umatmu menuju kepada rahmatku. Nih. Makanya hari ini Bapak Ibu, kalau hidup kita selalu diuji sama Allah, kita jangan pernah pesimis. Kenapa Ustadz? Memang ujian diciptakan Allah. Sengaja Allah ingin tahu sebesar apa kesetiaan kita kepada Sang Pencipta. Bukan karena Allah benci. Allah nggak ada benci kepada makhluknya. Cuman kadang-kadang kita yang nggak tahu diri dengan ketentuan Allah. Makanya dijelaskan oleh Asy-Syaikh Imam An-Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Nasaihul Ibad. Apa kata Syekh Imam An-Nawawi Al-Bantani? Kenapa Ibrahim itu mendapatkan gelar Khalilullah? Khalilullah itu apa Ustaz? Kekasih Allah. Kenapa Ibrahim mendapatkan gelar Khalilullah? Karena Ibrahim dia tidak pernah protes dengan ketentuan yang sudah Allah gariskan kepada dirinya. Maka hari ini Bapak Ibu, ujian dan cobaan yang kita hadapi dalam hidup kita, itu semua bukti bahwa Allah ada bersama kita. Maka dengan ujian itu Allah ingin kita berubah menjadi lebih baik. Apalagi sekarang kita sudah berada di bulan Muharram. Ya, ini bulan Muharram Pak. Bulan untuk perubahan menjadi lebih baik. Bulan untuk memperbanyak bertaubat, mohon ampun kepada Allah. Nih bulan Muharram. Kalau orang kita Jawa ngomong iki jenenge bulan Suro, nang kene nek wong Jawa. Oke. Ngumbru. Setunggal sekapal. Ngono. Wong Jawa, Pak Wabub ya iki. Aku bisa ngomong Jawa juga, Bu. Tenang aja. Kalau kampanye untuk orang Jawa bisa, Bu. Tenang aja. Ini bulan Muharram. Kalau orang Jawa ngomong ini sekarang bulan Suro, Bapak Ibu. Aku cuma ingin berpesan, Pak, Bu, maaf. Perkara orang Jawa, emak ayah kurang Jawa. Tahu kau? Aku pun orang Jawa. Perkara beradat dan berbudaya, aku beradat dan berbudaya. Tapi aku pesankan kepada kita, saudaraku, jangan sampai kita beradat dan berbudaya, tapi melanggar aturan Allah. Perkara ambengan, kenduri suruhan, aku kendurian Pak. Impun-impun pun aku. Kalau nuwun dumateng kula sedaya bapak lan ibu, mugi-mugi diparingi Gusti Rahayu selamat nggih. Bisa Bu. Mulai bingung kan yang orang Melayu kan? Dengar aja Pak. Pokoknya saya yang ketawa ikut ketawa aja loh. Aku pun beradat dan berbudaya, tapi tolong jangan kita gara-gara beradat dan berbudaya melanggar aturan Allah, apalagi sampai menjurus kepada kesyirikan Pak. Sehingga kesakralan Muharram ini kadang-kadang hilang dengan klinik-klinik yang dimunculkan. Jangan pesta bulan Muharram. Kenapa? Bulan panas. Buktinya nggak bulan panasnya, bulan Julinya ini. Jangan pesta, jangan nikah bulan Muharram. Kenapa? Suketi bangkit. Suketi tahu Suketi? Sundel bolong. Mungkin Sujana itu malam 1 Suro. Bangkitnya Suketi, sundel bolong. Perkara sundel bolong, lebih dari sundel bolong, aku pernah berjumpa. Bener Pak Wabu, pulang ceramah aku tengah malam. Aku biasa kalau habis ceramah tuh ganti baju, pakai kaos, buka peci. Aku tidur di mobil, yang bawa asisten. Malam-malam Pak Bu, berhenti mobil tuh di tempat gelap. Terbangun aku. Kutanya, kenapa berhenti? Ada yang nyetop, Kiai. Siapa yang nyetop? Tuh, ku tengok perempuan cantik. Diketoknya pintu mobil tuh. Ku buka lah kacanya.
Kutanya, kenapa kau stop kami? Gimana lah bang? Udah mau pagi, belum ada panggilan. Agak ngeri jantung gua. Marah lah aku, marah Ustaz, marah emosi, ku pakai pesiku. Kau nggak tahu aku Ustaz. Apa kata betina? Ustaz pun nggak apa-apalah, ngambil berkah. Oh, ini lebih parah dari Sunda Bolong nih. Bahaya. Jangan buat acara bulan Muharram. Kenapa? Banyak orang nyuci keris. Goblok kali nyuci keris setahun sekali. Aku nyuci keris tiap malam. Nyuci keris setahun sekali, bekar ke keris itu kecemplung pikiran. Sehingga apa? Maaf Pak Bu ya, kemuliaan dan kesakralan Muharram itu hilang dengan mistis-mistis yang kadang-kadang dibangun Pak. Aku cuma ingin menegaskan, silakan beradat berbudaya, tapi jangan sampai melanggar aturan Allah, saudaraku. Silakan. Aku pun beradat, aku pun berbudaya demi Allah. Bapak aku juru kunci, entah juru kunci apa, yang penting juru lah. Ngeri ya. Hari ini kita bagus-bagus saja. Ini bulan Muharram, bulan kita untuk hijrah menjadi manusia yang lebih baik. Apa kemuliaan Muharram? Salah satunya Nabi Adam alaihi salam Pak, taubatnya diterima Allah di bulan Muharram. Nih Musa diselamatkan di Laut Merah dari kejaran kafir laknatullah Fir'aun di bulan Muharram. Yunus keluar dari mulut ikan paus di bulan Muharram. Nih Pak, Muharram ini bulan hijrah, bulan kita memperbaiki diri. Adam dosanya cuma satu, diusir dari surga. Adam taubatnya diterima oleh Allah di bulan Muharram. Padahal dosanya Adam cuma satu. Apa Bu? Makan buah khul. Makan apa Pak? Buah khul. Dosanya cuma satu, dikeluarkan Allah dari sorga. Kita terbalik, dosa banyak, pengen masuk sorga. Betul nggak? Pertanyaannya, dengan dosa kita yang banyak, maksiat kita yang luas, kira-kira kita bisa nggak masuk sorga? Bisa. Kenapa? Segede-gedenya dosa kita, seluas-luasnya maksiat yang sudah kita perbuat, ampunan Allah lebih besar dan lebih luas Bapak Ibu. Maka Muharram ini saya ingin sampaikan, ini bulan hijrah menjadi lebih baik. Amin. Amin. Semakin bertambah umur, semakin baiklah negeri Bengkalis ini. Tuh Muharram bulan perbaikan Pak. Bayangkan, Nabi Adam cuma satu salahnya. Allah pesan sama Adam, Adam kenal Adam? Adam Pak, kenal Adam? Adam tukang sebuah ada sini. Nih Adam alaihi salam, Allah pesan sama Adam alaihi salam. Apa Ustaz? Adam, wala taqrabu hadhihi sajarah fatakuna minaz zalimin. Adam, jangan kau dekati pohon ini Adam, nanti kau termasuk kepada orang yang zalim Adam. Siap ya Allah. Udah ngadep Allah, disampaikan sama Hawa. Hawa, ya Bang Adam, kita jangan nengok-nengok pohon huldi ya, Allah nanti marah. Apa kata Hawa? Aku baru mau ngajak Bang. Ayolah Bang nengok. Enggak, karena iblis sudah mencoba mengganggu Adam. Iblis kalah dengan Adam. Akhirnya apa? Iblis masuk melalui Hawa. Hawa itu laki-laki apa perempuan? Laki-laki apa perempuan? Gara-gara kaulah kami keluar dari surga. Dibujuknya Adam sama Hawa dulu. Bang Adam, ayolah nengok buah huldi. Enggak, nanti Allah marah. Ayolah Bang. Enggak. Ayo kenapa Bang? Ku bilang enggak, dia mulutmu. Abang,
Katanya abang sayang sama adek, abang cinta sama adek, abang mau melakukan apapun demi adek. Baru cuma nengok aja nggak dibolehin. Wah, laki-laki kalau udah nengok perempuan goyang pak, goyang. Ada ecek-eceknya air matanya ini. Pandai betul merayu. Kalau aku udah nggak mempan aku, ini mau kayak mana pun nggak mempan aku. Betul. Mau nangis dia di depanku, mau kayak mana pun enggak. Aku bilang enggak. Enggak. Kalau karena dia nggak di sini, kalau di rumah kan lain ceritanya. Masa cerita lah pak. Alah, tuh, ya. Nih Pak Sekda, saya baca Pak Sekda di kerjaan Sekda. Kalau udah di depan bini, Sekdesnya ini. Depan pejabat Sekda, depan bini Sekdes, diam kau kata Sekdes tuh. Antam lah. Saya cerita lah pak, mana Bu Sekda? Ada tahu Bu, ATM-nya megang ibu kan? Ada tahu pak. Tuh makanya hati-hati kita. Digodanya terus. Ayolah bang, ya udah. Kalau memang mau nengok pohon huldi ayo. Tapi ingat ya, cuma nengok, jangan petik. Cuma nengok, dengar kau, Hawa. Iya bang. Janji kau? Janji. Betul kau? Iya. Bisa dipegang mulutmu itu? Bisa. Janji kau ya? Iya. Begitu tengoknya buah huldi itu, tertarik Hawa. Bang, petik kenapa bang? Nah, itulah mulutmu gak bisa dipercaya. Ini perempuan kaya pak, gak bisa dipercaya. Diajaknya awak belanja, janji ya, cuman belanja aja, nggak ada yang lain. Iya. Ya, awak kawankan belanja. Dipajak tuh tengoknya belanjaan, dibolak-balik, bolak-balik. Awak pikir mau dibeli, rupanya nggak jadi, diletak lagi. Bolak-balik, ditanya berapa bang? Sekian, mahal kali. Di sana sekian, sini sekian, beda gopek, ditinggal. Ih, jijik aku deh. Beli cabai 10 kilo, milihnya satu-satu, isak baru sampai rumah. Nanti kalau awak nanya, udah belum, marah dia. Udah belum sih, malah kok. Sekali-sekali diajak belanja, dia banyak kali, itu marah. Jadi kami harus apa? Tolong ngertiin kami, Bu. Ini harus kusampaikan pak, kenapa? Kalau nggak gitu orang itu merajalela terus pak. Nampaknya kok dijajah terus kita ya. Padahal kita kepala rumah tangga. Heran aku. Jangan gitulah Bu. Pahami kami sebagai laki-laki ini. Jangan mau aja yang kami turuti. Kami pun juga kau pikirkan. Jangan gitu kak. Sehebat-hebatnya ibadahmu, wahai bunda, kalau kau tetap melawan kepada suamimu, demi Allah, doamu gak akan terangkat oleh Allah. Gak usah tengok-tengok, anda tengok aku aja. Loh, dengar kak, dengar. Kau pun dengar juga, kau gak usah tengok aku aja. Kusuk tengok aku, kalau terasa di rumah. Jangankan masuk surga, mencium bau surga pun Allah gak akan kasih, sekalipun kau ahli ibadah, tapi kau sakiti hati suamimu, gak akan Allah masukkan. Baunya surga pun gak akan Allah kasih. Gimana? Minta maaf kau sama kami. Yang tertekan. Mau tidur. Oh bang, kau dengar ceramah Ustaz tadi bang? Dengarlah. Kesal kali aku selama ini. Banyak rupanya salahku sama aku. Memang banyak salah kau selama ini, tahu kau? Syukur Ustaz Ucai yang diundang. Kalau enggak sadar kau. Tahu selama ini enggak pernah sadar sama salah kau. Tidur selalu kau membelakangin aku. Dan musim hujan sekarang, tapi kau enggak pernah paham. Ya udah minta maaf aku lah ya bang. Ya iya udah minta maaf. Jangan kau ulangin lagi. Dengar kau, dengar bang.
Oh bang, apa? Aku minta maaf ya. Minta maaf apa lagi? 5 juta yang abang kasih sebulan itu cukup. Jadi kenapa kurang? Kau minta tambahan 2 juta. Aku diam-diam langsung gamis bang. Aku ikut anggota Muslimat NU. Yang lain udah pakai baju seragam, aku sendiri yang belum, malu aku. Obat. Ya sudah, abang maafkan. Abang pun minta maaf juga ya dek ya. Kenapa bang? Gajiku sebulan bukan 10 juta loh dek. Jadi berapa? 15 juta. Jadi kenapa yang nyampe cuma 10 juta? Yang 5 juta itu akan ada janda Bengkalis itu dek. SMK aku tengok anaknya kecil gitu. Terakhir berantem lagi gini gara-gara apa? Ini jangan semena-mena bu. Jangan sehebat awak. Sehebat-hebatnya ibadah bunda, tapi kalau tetap kau sakiti hati suamimu, Allah gak akan redho. Minta maaf mulai malam ini, amalkan 3 kata yang kadang-kadang sulit diucapkan dari mulut manusia. Apa? Minta maaf ketika bersalah, terima kasih ketika ditolong, dan minta maaf ketika berbuat salah. Kalimat ini sekarang sudah sangat langka terdengar. Mudah-mudahan orang Bengkalis ini tidak seperti itu. Amin. Jangan kau sombong sebagai para istri. Woi, terserah. Yang penting surga di bawah telapak kaki kami. Kau memang surga di bawah telapak kakimu, tapi kau takkan masuk surga kalau kau tak punya kuncinya. Dan yang punya itu kita pak. Pak Sek punya, Pak Sekda, Pak Wabub, ya kita lah. Jangan sok paten kalian tahu kan? Nih, sudah. Akhirnya Adam terus-terusan dirayu oleh Hawa, ayolah bang, petiklah bang, aku pengen kali makan bang. Oke, petik, tapi ingat cepat kau makan, nanti kita ketahuan Allah. Oke, dipetiknya 1. Adam makan, ketahuan sama Allah. Ayo ketahuan. Rupanya pas Adam makan itu, khuldi itu nyangkut di tenggorokan. Makanya katanya jadi jakun katanya pak. Itu karena Adam nyangkut makan buah khuldi di tenggorokan. Hawa saking kan kepengennya, tenggorokan lewat, nyangkutnya di situ. Syukur di situ, kalau di dengkul kan payah kita pak. Allah marah, kalian melanggar aturanku ya Adam, keluar dari surgaku, keluar. Aturnya udah enak kita pak di surga. Ini orang ini. Berpisah Adam dengan Hawa, yang satu di sana, yang satu di sini, jauh berpisah. Sama-sama saling rindu toh. Nggak sengaja ketemu di Padang Arafah. Tempat bertemunya itu di Padang Arafah, bukan di Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu tempat berdoanya Adam dan Hawa mohon ampun pak. Jangan salah kita. Dari jauh ditengoknya, kok kayak kenal itu, kata Hawa. Nampaknya Adam itu. Adam pun gitulah. Kok nampaknya itu mirip Hawa. Bang Adam, kan Hawa. Hawa, jijikan lo bibirnya. Nyambung aja mulutnya. Bang Adam, Hawa, I will always love you. Kau kangen nggak? Kangen lah bang. Jumpa tengah ya, oke. Jumpa tengah orang itu, satu dari sana, ketemu di tengah pak. Waktu lari itu keluar soundtrack India.
dikatoyin alasan Yari hukang hidiwana sanam Hawa nyambung Abdiyaha kuciyaha jahenam Adam tak mau kalah ketemu tuh Pak, langsung naik ke Jabal Rahmah, menengadahkan tangan minta ampun kepada Allah. Apa doanya Pak? Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kalau mau dosa kita diampuni Allah, kalau mau bengkalis lebih ke depan makin bermasalah, ya terus-teruslah kita memperbanyak doa mohon ampun kepada Allah sebagaimana Adam berdoa sedemikian Pak. Jangan pernah tinggalkan doa ini. Ini doa yang diangkat Allah. Maka saya berpesan, ini Muharram bulan bagus, bulan baik, bulan mulia, sebagaimana Allah katakan ada 4 bulan mulia dalam setahun yang Allah ciptakan kepada kita. Apa aja itu Ustaz? Muharram, Rajab, Zulqaidah, Zulhijjah. Kata Nabi melalui hadisnya, siapa yang membuat kebaikan di bulan ini, di bulan yang 4 ini, maka amalnya, pahalanya dilipat gandakan Allah. Tapi siapa yang berbuat dosa dan kemaksiatan, maka dosanya pun akan dilipat gandakan Allah. Maka di bulan Muharram, bulan baik, bertepatan hari ini adalah hari jadi ke-512 Kabupaten Bengkalis. Kita berdoa semua, kita mohon ampun kepada Allah. Supaya apa? Allah ampunkan, gugurkan dosa kita. Sehingga apa? Ke depan berkah Allah semakin turun, makmur dan adil semakin kita rasakan di negeri Bengkalis ini. Amin. Allahu Akbar. Maka berubah. Orang beriman itu tidak pernah puas dengan amal ibadah yang dia kerjakan Bapak Ibu. Makanya Allah ngomong dalam Quran, innal ladzina amanu wal ladzina hajaru wa jahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah wallahu ghafurur rahim. Apa kata Allah? Sesungguhnya orang yang beriman itu, kata Allah, adalah orang yang hajaru. Apa makna hajaru Ustaz? Terus berubah, terus hijrah, terus memperbaiki diri. Tidak pernah puas dengan amal ibadahnya. Orang beriman itu, kalau dia bangga dengan amalnya, maka dipertanyakan keimanannya. Karena hanya orang sombong yang bangga dengan amal baiknya Bapak Ibu. Hanya orang sombong. Dia ngaku beriman kepada Allah, tapi dia cerita-ceritakan kebaikannya. Aku, kalau nggak karena aku, nggak akan lakinya kerja. Akunya itu semua. Aku orang dalamnya, aku. Kalau nggak karena aku, nggak jadi apa-apa itu. Sombong, celaka ini. 3 ciri orang celaka. Syekh Imam An-Nawawi kembali menjelaskan. Salah satunya siapa? Dia orang yang berbuat kebaikan. Dia ceritakan kebaikannya kepada siapa-siapa saja, padahal belum tentu kebaikan dia dicatat oleh Allah. Maka kalau kita berbuat kebaikan Bapak Ibu, diam-diam aja lah. Diam-diam nggak usah cerita-ceritakan, nggak usah sombong kali kita. Kalau mengharapkan ibadah kita masuk surga, berat. Aku rajin sholat Ustaz 5 waktu. Subuh di masjid, zuhur di masjid, asar di masjid, maghrib di masjid, isya di masjid. Nggak pulang-pulang, enggak. Kenapa kau nggak pulang-pulang? Kemana mau pulang? Kekunci di kamar mandi masjid kan? Maka sholat kita belum tentu bawa kita ke surganya Allah Pak Bu. Aku ahlus sodako Ustaz. Kenapa kalau kau ahlus sodako? Pasti aku masuk surga. Dibandingkan dengan sedekahmu, dengan nikmat yang Allah titipkan kepadamu, mana jauh lebih banyak? Macam hari ini kita hidup, siapa yang ngasih hidup? Siapa? Kita bernapas, siapa yang ngasih? Kita yang ngasih makan, ibu yang ngasih makan, siapa Bu? Ibu yang ngasih makan siapa? Hah? Suami? Banyak janda makan? Enggak ada suaminya lagi tuh.
Malah banyak janda dulu waktu dia ada lakinya biasa aja, begitu janda glowing mukanya banyak. Muka glowing, pakai sepatu high heels, sandal high heels yang tinggi. Tengok tungkak kaki pecah-pecah, iya nggak cocok kali kurasa. Kita tengok, bukan ku tengok, kita tengok ku. Awak tengok, ya Allah, kaki pecah-pecah pakai sepatu high heels, ku pikir nggak cocok kali kau ada matiku. Bisikkan sama biniku, tengok nih, tengoklah nih kakinya nih. Iya kan Pak, biniku senang pula diajak gosip. Ya Allah, awak undangan bertambah daging manusia itu gara-gara ceritakan dia. Tengok glowing muka, begitu buka jilbab hitam lehernya macam zebra cross. Muka putih leher hitam. Aku ahlu sodako, kenapa? Aku sudah pasti masuk surga, belum tentu. Dibandingkan dengan nikmat Allah hari ini, mana lebih banyak sedekah kita dengan nikmat yang Allah titipkan sama kita. Jangan sombong dengan sedekahmu. Memang kalau ada harta ya bagus sedekah. Tunai bayarannya, di dunia dikasih, akhirat disiap. Ya Bu ya, Bu ya, punya harta sedekah ya, supaya makin makmur negeri kita ini. Kenapa Allah cabut berkah? Karena orang tamak, dikasih nikmat nggak mau berbah. Bener nggak Pak? Iya. Makanya ini dapat nikmat berbagi, nggak mesti banyak, biar sedikit tapi rutin lah. Dengan kotak impak berjalan, rasanya kotak impak itu macam angker kali. Apalagi bapak-bapak kalau udah sholat Jumat, tengok kotak impak mulai jalan, pura-pura sholat sunnah itu. Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Kayak kotak impak itu nggak berjalan, diletaknya di samping kaki dia. Lama kan kotak impak lewat cepat lewat. Lupa baca Fatihah. Begitu jalan kotak impak, aduh, pura-pura berzikir. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Subhanallah, subhanallah, subhanallah. Makin dekat, astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Udah lewat, alhamdulillah. Macam mana rezeki awak mau mengalir? Macam mana mau turun berkah? Awak dikasih nikmat, awak tak mau berbagi, pelit. Macam mana Allah nggak pelit sama kita? Ya Bu ya, harta nggak ada Ustaz, cemana cara aku bersedekah? Maka adalah kuat, ada kekuatan. Falyatasaddaq bi quwwati, sedekah dengan kekuatanmu. Dikasih Allah kekuatan Pak, gunakan untuk menolong agama Allah, gunakan untuk menolong orang yang lemah. Jangan mentang-mentang badanmu besar, kau hebat, kau sok paten. Siapa yang nengok matamu, semua kau mau matamu, pijak kalau kau. Boleh? Jangan anggar kau. Bertatu kau sok preman, semua kau mop-mopin, semua kau mau marah-marah. Melanggarkannya tatu. Orang sekarang ini tak takut sama tatu. Lebih ngeri lagi orang berpanu daripada bertatu. Orang bertatu gak takut, takut panu dia. Wah, mau dekat pun takut awak rasa. Awak dikasih kekuatan, tolong orang yang lemah. Aduh nenek tuh payah nak menyeberang, stopkan kol diesel, stopkan motor-motor, stop. Lewat nek, lewat. Lama kali kau nek, sepakkan sedikit, cepat sedikit. Ustaz, udah diseberangkan tak tahu terima kasih ya Ustaz. Ah, biasa itu manusia, kalau sudah ditolong pasti lupa Pak. Betul kan? Tetanggamu kan gitu kan? Awak capek masak kolak, awak letak kolak tuh dalam mangkok, panas-panas awak antar. Ya Bu, kolak tadi ada pisang yang awak buatkannya, makanya Bu enak, bukan makasih. Kolak tuh habis, mangkok sampai sekarang tak balik-balik. Itulah kelakuan tetangga awak. Ngeri memang. Maka dikasih Allah kekuatan, tolong yang lemah-lemah, seberangkan nenek. Tak tahu terima kasih, ya biar ada. Biasanya itu, aku menolong orang berapa kali, nggak ada dia terima kasih, biasa aja aku. Aku seberangkan nenek itu, bukannya terima kasih, makin dimaki-makinya aku. Enggak ada otak kau ya cantik. Apa nenek, aku pikir. Nenek udah aku seberangkan, bukan terima kasih, nenek maki-maki aku bilang. Kau tahu apa? Aku baru nyebrang ke sana.
pergi kembali. Betul. Cuman aku nak balik ke sana, itu urusan kau lah aku bilang. Ini payah sekarang. Maka dikasih kekuatan, tolong agama Allah dengan kekuatan kita. Kekuatan tidak ada, Ustaz. Mangkana lahu ilmun falyatasaddaq bi ilmi. Ada ilmu kita, sedekah ilmu. Kenapa? Kebaikan itu tidak mesti keluar dari mulut seorang ustaz. Kebaikan harus keluar dari mulut seorang mubaligh. Kebaikan itu nggak harus keluar dari mulut seorang ulama. Selagi kita yang namanya manusia, Pak, mau apapun jabatan kita, mau siapapun kita, kalau kita tahu tentang kebaikan, sampaikan. Sekalipun yang menyampaikan kebaikan itu anak kita, Bu, jangan pandang siapa yang menyampaikan, tapi pandang apa yang dia sampaikan kepada kita. Selagi baik, selagi benar, terima. Gitu loh. Oma, apa? Mama kan udah tua, Ma. Terus keluar pakai jilbab lah, Ma. Rambut Mama udah putih semua. Tenang dulu, Ma. Itu aurat, Ma. Diam kau. Kau kalau nggak ada aku, nggak ada kau. Dengar kau. Tak boleh. Sekalipun anak kita yang menyampaikan kebaikan, selagi itu baik dan bagus, terima, Bu. Maka kata Imam Al-Ghazali, ketika seekor anjing itu memuntahkan emas, jangan tengok anjingnya, tapi tengok yang dimuntahkannya. Anjing itu memuntahkan emas. Emas tuh kita sama, kita cuci, bersih, kita sucikan, kita jual, tetap ada harganya, tetap ada nilainya. Betul? Jadi jangan pandang siapa yang nyampaikan, sekalipun anak kita. Selagi itu baik, benar, ya terima. Nih, ini bukan berarti aku anjing ya, Bu ya. Aku udah tahu pikiran kalian, berarti Ustaz ini anjing ini. Jadi sebelum kalian berpikir gitu, aku sampaikan dulu ya. Jangan pandang siapa yang sampaikan, tapi selagi benar, amalkan. Ya Bu ya, sekalipun anak kita sendiri, walaupun kadang yang menyampaikan macam aku ini, belum tentu aku lebih baik daripada yang mendengar. Ya enggak? Ya pula itu. Ini yang ngomong sekarang ini belum tentu lebih baik daripada yang mendengar. Bisa jadi yang mendengar jauh lebih parah. Enak kali kalau aku yang ngomong, aku yang rugi. Maka itu, mohon ampun kita kepada Allah. Banyak salah kita, banyak dosa kita. Maka orang yang beriman pernah puas dengan amal ibadahnya. Sebab mengapa? Orang yang beriman itu ciri-cirinya, ketika dia melihat kebaikan, kebaikan itu akan dia contoh. Ketika dia melihat kemaksiatan, kemaksiatan itu akan dia jadikan cermin agar dia tidak melakukan kemaksiatan yang sama seperti kemaksiatan yang dia lihat. Ini orang beriman. Maka jangan puas dengan amal kita, Pak. Karena bukan ibadah kita yang memasukkan kita ke surganya Allah. Yang masukkan kita ke surganya Allah apa, Ustaz? Irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Kembalilah dengan ridhoku, kata Allah. Kalau Allah sudah ridho, maka Allah akan panggil kita dengan sebutan yang elok. Kembalilah karena izinku. Fadkhuli fi ibadi, masuklah karena restuku. Kemana? Wadkhuli jannati, masuklah ke sorgaku. Maka hari ini jangan bangga dengan amal baik kita, terus berbenah dan terus berbuat baik, karena orang yang beriman itu selalu hajaru wajahadu fi sabilillah, hijrah dan jihad di jalan Allah, karena tidak ada lain yang dia inginkan. Ulaika yarjuna rahmatullah, kecuali rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau rahmat sudah kita dapatkan, wallahu ghafurur rahim, Allah akan ampunkan dan Allah akan sayangkan diri kita yang banyak dosa ini. Maka insya Allah, walaupun dosa kita yang banyak, maksiat kita yang sudah luas, maka Allah akan berikan ampunannya kepada kita. Dengan pengakuan, dengan redoknya Allah, maka Allah akan masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Amin. Ustaz, apa? Berat nak berubah, Ustaz. Payah nak berubah itu, Ustaz. Tak semudah membalikkan telapak tangan. Memang betul. Siapa bilang berubah lebih baik itu seperti membalikkan telapak tangan?
Tak bisa. Semua pakai proses. Dan itu memang sesuatu yang harus kita jalani. Banyak halangannya, banyak rintangannya. Sengaja dibikin Allah. Supaya apa? Itu tadi Allah ingin tahu sebesar apa kesungguhan kita. Ya Bu ya. Gini Pak. Dulu waktu Bapak berjuang untuk Ibu. Dulu Bapak. Pak. Oh Pak. Jawab nah. Oh. Dulu waktu Bapak berjuang untuk calon istri Bapak ini, yang sekarang udah jadi istri Bapak berjuang nggak dulu? Ini nampaknya laki-laki sini main pelet semua nampaknya. Berjuang nggak Pak? Berjuang kan? Gimana caranya bisa kita dapatkan simpati orang ini kan? Gimana caranya kita bisa dapatkan hati orang yang kita cintai kan? Kita nggak peduli, mau jauh, sejauh apapun kita kejar. Nggak tahu malam, nggak tahu siang, nggak tahu panas, nggak peduli bapaknya jenderal, tetap kita hadapi. Bapaknya jenderal, cemana nih ya? Oh, bawalah durian kan? Pak, nak nengok anak bapak. Apa kau durian? Oke Pak, masuk. Begitu kita berhasil melewati palang pintunya, senang nggak dulu ibu? Ini nampak kan nggak pernah diperjuangkan lakinya ini. Enggak. Kenapa berantem di rumah? Bagaimana orang ibu ini? Senang nggak waktu nengok bapak tuh berhasil jumpa sama ibu? Kenapa? Senang dia. Walaupun ayahku yang menghadapinya, dia tetap berhasil. Ih, berarti apa? Sungguh-sungguh rupanya kau sama aku ya bang. Setia rupanya kau sama aku ya bang. Gak main-main rupanya kau sama aku ya bang. Kira-kira waktu itu ucapan keluar dan dengar di telinga kita. Kita senang gak Pak dengarnya? Senang, padahal yang ngakui cuman manusia Pak Bu. Mendapatkan pengakuan dari manusia saja kita sudah senang. Apalagi yang mau kita dapatkan hari ini adalah pengakuan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka wajar untuk mendapatkan pengakuan manusia saja kita harus berjuang, apalagi untuk mendapatkan pengakuan dari Sang Maha Pencipta manusia. Pastilah tidak lepas daripada ujian dan cobaan yang selalu menghampiri kita. Itu memang sengaja dibuat Allah, agar Allah tahu sebesar apa rasa setia dan cintanya kita kepada Sang Khalik, Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka pesanku malam ini, mau seberat apapun ujian, ini bulan Muharram, mau sebesar apapun dosa kemaksiatan kita, tetap kita berubah. Kenapa? Kita nggak tahu amal baik mana yang nanti mengundang ridho Allah, sehingga Allah mau masukkan kita ke dalam surganya. Amin. Maka bulan hijrah ini terus berbenah. Ingat, ini bulan Muharram, bukan bulan yang angker, bukan bulan yang nakut-nakuti. Ini bulan yang mulia, bulan yang di dalamnya banyak kemuliaan. Maka itu salah satunya adalah kemuliaan bagaimana diterimanya taubat Adam alaihissalam. Maka perbanyak kita bertaubat dan membersihkan diri. Sekalipun kita hari ini sudah banyak dosa, jangan pernah berputus asa, karena Allah Sang Maha Penerima taubat. Amin. Amin. Dah, itu aja yang kusampaikan ya. Udahlah ya. Udahlah. Jijik kali aku nengoknya. Udah napa? Udah ya. Oh, udahlah kok ngatur kau enak cuman dengar. Aku udah setengah mampus rasanya di sini, tahu kau. Pertama yang mau ku sampaikan, hidup itu penuh dengan ujian dan cobaan. Semakin tinggi tingkatan yang Allah berikan, amanah yang Allah berikan kepada kita, maka semakin besar ujian untuk kita. Allah menjadikan itu karena Allah ingin tahu sebesar apa rasa cinta kita kepadanya. Yang kedua, hari ini Muharram bulan baik. Jangan sangkut pautkan dengan sesuatu yang menakut-nakuti sehingga hilang kesakralan dan kemuliaan bulan Muharram. Yang ketiga, Muharram ini bulan kita memperbaiki diri, bulan untuk memperbanyak bertaubat. Bertaubatlah karena Allah, beribadahlah karena Allah, kejarlah pengakuan dari Allah, bukan pengakuan dari manusia. Ingat saudaraku,
pengakuan dari manusia belum tentu diakui Allah. Tapi pengakuan yang datangnya dari Allah sudah pasti diakui oleh manusia. Dah, yang ini aja yang ku sampaikan. Insya Allah kita berjumpa lagi. Amin. Amin. Mau aku datang kemari lagi? Mau aku datang kemari lagi? Kalau mau aku datang kemari lagi, lanjutkan periode kedua, Bupati dan Wakil Bupati Bengkalis. Amin. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bengkalis bermasa, bermarwah, maju dan sejahtera. Amin. Allahu Akbar. Terima kasih, mohon maaf. Ila liqa ma salam wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.